Hai, kembali lagi di Dayu Ratna Channel. Jadi kali ini aku mau sharing video masas bayi aku. Nah, ini yang masas ini adalah bidan Kartini ya. Jadi karena aku belum berani untuk masas dan mandiin sendiri, jadi aku pakai jasa bidan Kartini. Nah, ini dimasas bagian kakinya terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan ke bagian tangannya. Jadi dibuat kayak peregangan gitu ya, karena bayi itu kadang kan posisinya gitu-gitu aja. Jadi dibuat peregangan kayak gini biar tetap elastis dan peredaran darahnya itu lancar ya. Nah, kemudian dimasas di bagian lutut, kaki, dan pergelangan kaki. Itu tujuannya biar peredaran darahnya itu benar-benar lancar dan nggak ada penggumpalan darah ya. Nah, di sini juga dimasas di bagian dada dan perut. Untuk di bagian dada dan perut ini perlahan aja ya Bunda, karena nanti kalau terlalu keras, karena ini masih bagian dari pembentukan, nanti takutnya ada yang bermasalah ya kalau terlalu keras. Nah, di sini di bagian tangan juga dimasas. Karena bayi aku ini susah banget buat buka telapak tangannya, jadi selalu ditarik-tarik gitu ya. Jadi perlahan aja kalau memang bayinya masih belum bisa dibuka atau belum bisa dimasas secara menyeluruh. Jadi pelan-pelan aja ya Bun. Nah, ini dimasas di bagian belakang ya, sekarang di bagian punggungnya. Nah, seperti ini. Jadi bayi itu udah kuat, secara fisik sudah kuat. Jadi nggak apa-apa untuk dibalik seperti ini, tapi dilakukan secara perlahan. Kalau Bunda belum bisa, Bunda bisa pakai jasa bidan dulu atau jasa terapis yang profesional untuk dimasas ya atau dimandikan. Nah, nanti setelah kalian bisa atau kalian melihat tekniknya, baru kalian coba sendiri dan secara perlahan. Oke, next kita ada di tahap untuk memandikan bayinya. Jadi yang pertama kali itu basuh di bagian kepala ya. Di sini akan dikeramasin terlebih dahulu sama bidannya. Nah, sebenarnya aku tuh ada alas, tapi karena bidannya udah profesional banget, jadi nggak perlu pakai alas buat mandiin. Nah, jadi produk yang aku gunakan di sini Sweetsal ya, karena atas rekomendasi dokter anak yang ada di rumah sakit. Nah, di sini setelah di bagian depan, di bagian punggung ya. Untuk bagian punggung ini kalian Bunda mesti hati-hati banget ya, takutnya nanti kepleset dan bayinya nyebur ke airnya. Jadi dilakukan secara perlahan. Nah, untuk di bagian punggungnya, kenapa penting dimandikan seperti ini? Agar bisa bersih ya, dan kita lihat apakah masih ada sisa atau enggak kotoran di bagian belakang. Nah, udah selesai mandinya. Sekarang saatnya untuk memakai baju. Pertama itu perlahan aja untuk di lap ya bayinya. Jadi jangan keras-keras di bagian kepala atau di bagian badannya. Jadi ditepuk-tepuk seperti ini aja. Nah, ini bayi aku udah mulai rewel ya karena dia pengen nyusu. Nah, kalian juga perlu ya menggunakan jasa bidan itu untuk tahu pertama kali itu gimana sih cara mandiin bayi secara benar, kemudian bagaimana sih caranya untuk masas dan memakaikan baju bayi. Jadi kalau misalnya kalian belum bisa atau belum ada yang bisa di rumah, kalian bisa pakai jasa terapis atau jasa bidan ya. Nah, ini tahap selanjutnya yaitu memberikan seperti baby cream ya. Di sini aku pakai Sweetsal juga. Nah, di sini aku bukan pakai baby cream, tapi pakai diapers cream ya, agar pada saat menggunakan pampers itu nggak terjadi ruam ya di bagian badan-badan bayi ya. Ini terutama di bagian kemaluan, di bagian bokong belakang, dan di bagian perutnya itu biasanya bakal ada ruam kalau kita menggunakan pampers dalam jangka waktu yang panjang ya tentunya. Nah, di sini tujuannya agar melindungi kulit bayi dari ruam-ruam atau gatal-gatal, dan juga melindungi dari lecet-lecet dari penggunaan pampers. Nah, untuk pampers yang aku gunakan di sini yaitu Mami Poco yang Royal Soft ya. Jadi untuk selama ini sih aman-aman aja, nggak ada masalah. Nah, di sini karena ini aku memilih untuk menggunakan popok di pagi hari, jadi untuk di malam hari aja aku menggunakan pampers. Jadi pagi hari itu aku menggunakan popok agar bayinya itu juga tidak iritasi ya, karena terlalu lama menggunakan pampers. Nah, di sini tahap menggunakan baju ya teman-teman. Di sini aku menggunakan baju yang lengan putung agar tidak panas ya,
karena pagi hari itu biasanya sampai siang hari dan sore hari itu panas ya di tempat aku. Nah di sini tahap selanjutnya itu membersihkan hidungnya. Ini penting banget agar tidak menyumbat nafas bayi. Jadi biasanya itu bakalan ada kotoran-kotoran hidung gitu. Jadi kita harus bersihkan agar bayi itu nyaman ya saat bernafas. Dan ini dilakukan secara perlahan aja ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman nggak bisa untuk mencapai bagian dalamnya, kalian bersihkan aja dulu di bagian luar dari hidung bayinya. Kemudian dilanjutkan di bagian telinga untuk dibersihkan. Jadi untuk di bagian telinga juga di bagian luarnya aja ya teman-teman. Kalau di bagian dalam kalian harus lakukan secara perlahan. Nah tahap selanjutnya ini baby aku udah tepar ya. Sebenarnya udah ngantuk banget. Nah ini untuk membersihkan lidah bayi, ini hal yang paling penting karena biasanya di lidah bayi saat menyusui itu bakal ada putih-putih gitu ya. Itu harus dibersihkan agar tidak ada sarang bakteri atau kuman yang menempel di bagian lidah bayi, dan bayi juga nyaman saat menyusui. Jadi aku menggunakan kasa steril ya dan air hangat. Kemudian dimasukkan ke bagian lidah bayi menggunakan jari kelingking ya, dan didiamkan sesaat, kemudian disapu ke bagian luar. Nah di sini bayiku gampang ya untuk membuka mulut. Kalau misalnya kalian agak susah membuka mulut bayinya, kalian bisa tekan di bagian dagunya kemudian ditarik. Jadi bisa dimasukkan ya tangannya. Nah seperti ini contohnya, Bu Bidan menyontohkan kepada aku untuk menggunakan kasa steril. Sebenarnya bisa menggunakan sikat bayi, tapi lebih efektif menggunakan kasa steril ini ya, untuk membersihkan lidah dari bayi tersebut. Nah ini baby aku agak mulai susah ya untuk membuka mulutnya, jadi harus dipancing dan ditarik di bagian dagunya seperti ini. Nah jangan lupa untuk membersihkan di bagian bibirnya ya, karena biasanya kalau nyusu tuh bibirnya ada kembung-kembung gitu. Itu juga harus dibersihkan menggunakan air hangat dan kasa steril tersebut. Nah tahap selanjutnya yaitu potong kuku. Jadi karena ini hari keempat dia lahir, jadi perlu banget dipotong kukunya, kan kukunya itu panjang banget dan kadang-kadang melukai dirinya sendiri saat sarung tangannya tuh lepas sendiri. Jadi harus dipotong kukunya ya, dan dilakukan secara perlahan biar tidak luka. Nah ini udah selesai ya baby aku. Saatnya digunain bedong sama Bu Bidan Kartini. Sebenarnya penggunaan bedong ini relatif ya, bisa digunakan bisa enggak. Di sini sebenarnya penggunaan bedong ini untuk menghangatkan bayi, karena kalau misalnya siang juga nggak perlu ya karena panas, nggak usah dibedongin lah sebenarnya. Nah ini aku gunain bedong ini biar tahu aja gimana sih cara untuk menggunakan bedongnya dan bagaimana cara melipat bedongnya agar bayi itu nyaman untuk di malam hari ya, kalau misalnya dingin gitu. Nah untuk penggunaan bedong ini juga bisa untuk meluruskan bagian kaki ya, tapi jangan keras-keras atau jangan terlalu kerat untuk melipat bedongnya. Nanti jadi perkembangan dari badan bayi itu juga terhambat ya, atau mengalami gangguan. Jadi dilipatnya secara normal-normal aja dan jangan terlalu erat dan keras. Nah ini baby aku udah selesai. Nah ini baby aku selalu menghadap ke kanan ya, jadi dikasih tips sama Bu Bidannya, jika bayinya terlalu sering menghadap ke satu arah, misalnya ke kanan atau ke kiri, jadi kita harus biasakan dia untuk lurus, atau biasakan untuk ke kanan, biasakan untuk ke kiri juga, jadi biar enggak terus ke kanan atau ke kiri gitu. Nah ini baby aku udah anteng banget boboknya, selesai dimasak, dimandikan dan digunakan baju oleh Bu Bidan. Nah segitu dulu ya video dari aku. Jangan lupa subscribe channel aku dan jangan lupa untuk like dan komen. Bye bye.